Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Khairul Mazizah, dan rekan saya, Yusuf Darmawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai media dakwah pop. Dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dakwah ini bertujuan untuk mengajak manusia lain untuk melakukan suatu kebaikan dan menghindari kemungkaran. Cara berdakwah juga mengalami perubahan, yang pada awalnya dakwah dilakukan secara lisan, yaitu disampaikan secara langsung pada tempat tertentu. Nah, seiring berkembangnya zaman, cara berdakwah tentu mengalami perubahan. Seperti perkembangan media massa yang tentu saja turut mengubah cara dalam melakukan dakwah, yang dimana masyarakat modern tentu cenderung lebih suka sesuatu yang instan, pragmatis, dan juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hiburan. Nah, dengan berkembangnya media massa ini, maka media dakwah juga turut berkembang. Dengan kondisi ini, maka para dai dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berkembangnya media massa, di mana mereka harus menggunakan media-media massa populer untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Nah, dari kondisi ini, maka muncullah istilah media dakwah pop. Nah, apa sih media dakwah pop itu? Seperti yang kita ketahui bahwa media dakwah merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau yang digunakan untuk berdakwah. Jadi, media dakwah pop adalah bagaimana menggunakan media-media populer seperti televisi, film, ataupun dan sebagainya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam, yang dimana dakwah ini sangat populer di kalangan masyarakat modern. Nah, media dakwah pop sendiri banyak macamnya. Yang pertama, media dakwah pop. Yang pertama yaitu televisi. Nah, televisi ini merupakan media komunikasi yang menampilkan suatu informasi secara audio visual. Jadi tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga berupa suara dan juga gambar. Nah, televisi ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga bisa sebagai media pendidikan ataupun media dakwah. Jadi ketika suatu pesan dakwah disampaikan melalui televisi ini bisa sangat mudah dipahami. Dimana dalam televisi ini juga menampilkan berbagai macam acara yang mengenai keislaman. Misalnya seperti program Islam itu Indah. Nah, dalam program ini berisi ceramah yang dimana para pemirsa ini bisa datang langsung ke tempatnya ataupun bisa terhubung melalui telepon. Kemudian acara lainnya juga ada Hafiz Indonesia. Pada acara ini menampilkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Nah, media dakwah selanjutnya yaitu film. Nah, melalui film ini, suatu pesan Islam disampaikan secara perlahan, yang dimana para penontonnya diajak dulu untuk hanyut dalam ceritanya, sehingga mereka dapat dengan pelan-pelan menerima nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam serial itu. Selain itu, penyampaian dakwah melalui film ini bersifat tidak menggurui dan disampaikan secara, jadi tanpa sadar mereka merasakan suatu ajaran Islam itu dengan perlahan. Nah, contoh filmnya yaitu seperti film Ayat-Ayat Cinta, di mana film ini itu menggambarkan mengenai mahasiswa muslim yang selalu menjaga akhlak dan kesabaran serta keimanannya dalam menghadapi ujian cinta dan kehidupan. Nah, dari film ini yaitu mengajarkan bagaimana kita harus bersabar, menjaga pergaulan, keikhlasan, dan juga menjaga keimanan. Film lainnya yaitu seperti film Ketika Cinta Bertasbih. Pada film ini mengajarkan bagaimana pentingnya ilmu, pentingnya kita mencari ilmu, serta
kita juga harus mencari jodoh sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Perspop. Perspop sendiri merupakan media cetak populer yang dimana dalam menyampaikan informasinya itu dikemas secara menarik dan ringan. Nah, media ini bisa digunakan sebagai media dakwah. Misalnya seperti media cetak fashion yang dimana menampilkan gaya busana Islam yang tetap memenuhi syariat Islam, syariat ajaran Islam, namun tetap jadi ketika digunakan pada zaman sekarang tidak terasa tertinggal zaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan media dakwah majalah pop. Ya, jadi majalah pop itu adalah majalah yang seperti biasanya, yang ada gambarnya dan juga ada penjelasannya. Nah, di situ tapi di sini berbeda dengan majalah pada umumnya. Jadi majalah pada media dakwah, media pop ini itu dikemas sebagai dakwah ya. Jadi makalahnya itu berisi oleh dakwah begitu. Dan selanjutnya itu media dakwah pop, selanjutnya itu ada musik pop. Jadi musik pop itu adalah musik pada umumnya, tapi itu berisi tentang lagu Islamik yang dimana di dalamnya itu memiliki arti-arti seperti dakwah. Ya, namanya aja media dakwah, jelas saja kalau musiknya itu berisi tentang keislaman dan dakwah seperti itu. Nah ya, contohnya seperti nasyid, hadroh, ya contohnya banyak di pondok pesantren kalau ada mondok begitu. Dan media dakwah selanjutnya yaitu adalah fiksi. Ya, fiksi itu kan kalau pada umumnya itu fiksi itu menggambarkan oleh cerita-cerita seperti itu. Tapi dalam media dakwah pop ini, fiksi itu digambarkan seperti karya seni yang di dalamnya itu mengandung ilmu atau dakwah yang akan disampaikan kepada para pembacanya. Dan banyak dari fiksi itu digemari oleh kaum-kaum remaja seperti Gen Z zaman sekarang itu banyak yang suka ya, walaupun banyak yang menyukai media sosial. Tapi tentunya fiksi zaman sekarang itu jika dikaitkan dengan media dakwah pop itu isinya itu berisi tentang dakwah, dan itu kalangan anak muda sekarang itu lebih memahami dakwah dan lebih suka membacanya ketika fiksi itu berbentuk dakwah dalam bentuk fiksi begitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah fenomena dakwah di media sosial. Nah, itu di situ di materi itu disuruh jelaskan ada dua, yaitu adalah fenomena dakwah di televisi dan juga fenomena dakwah di media sosial. Nah, yang pertama itu fenomena di televisi. Kita pahami dulu ya bahwa fenomena dakwah itu adalah suatu kejadian yang itu terjadi pada dakwah tersebut, dan itu ditujunya pada televisi dan juga media sosial. Nah, yang terjadi di televisi itu adalah, kan televisi itu adalah media dakwah yang bersifat visual dan juga ada suaranya. Jadi orang-orang itu kalau melihat dakwah di televisi itu menganggapnya itu seperti kita itu melihat dakwah itu secara langsung berhadapan-hadapan seperti itu, karena pada hakikatnya itu terlihat visual dan juga suaranya, seakan-akan orang yang mad'u yang mendengarkan itu seperti secara langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendakwah di dalam TV tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin kalau tambahannya itu ya, kalau fenomena dakwah di televisi itu kita itu lebih mudah, secara mudahnya itu gini, karena media di televisi itu kan secara global ya, jadi kita itu di satu siaran itu kan bisa menyebar di seluruh global. Kalau itu di Indonesia mungkin kalau bisa dilihat di server manapun juga bisa, soalnya kan televisi itu kan satu siaran bisa dilihat oleh semuanya, jadi itu lebih efektif karena ya tadi sifatnya visual dan juga ada suaranya, seperti kita itu melihat itu
secara langsung pada di depan seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu di media sosial. Nah, tentunya ya zaman sekarang itu kalau orang itu kan media sosial itu buat scroll-scroll hal yang nggak penting, lihat JJ, lihat video estetik, lihat video joget-joget, kan nggak bermanfaat. Nah, tapi kalau yang terjadi pada media sosial itu yang terjadi pada dakwah, nah itu kan lebih difokuskan kepada kaum remaja zaman sekarang. Nah kalau orang zaman sekarang itu ya melihat video pendek itu lebih senang daripada melihat video YouTube yang panjang-panjang seperti itu. Tapi ya ada tapinya, media sosial di zaman sekarang itu lebih mudah karena orang pas diomong aku jam. Jadi lebih mudahnya begini aja ya. Media sosial itu kan diperuntukkan untuk semua kalangan, baik anak kecil, remaja, dewasa, dan juga orang-orang dewasa dan orang-orang tua lah ya. Jadi media di sosial, dengan menggunakan media sosial itu fenomenanya sangat efektif. Karena orang zaman sekarang itu kan memandangnya media sosial itu sangat efektif karena ngetek aku bajir. Jadi media sosial itu lebih efektif karena di kalangan sekarang, dari zaman sekarang itu banyak orang yang lebih menggunakan media sosial daripada media yang lain seperti itu. Jadi orang itu tidak perlu datang ke pengajian, datang ke tempat majelis-majelis seperti itulah. Yang penting media sosial itu sudah ada yang berdakwah, ada dai. Di situ kita itu sebagai mat'u yaitu lebih mudah karena ya kita itu bisa dengan media sosial itu kita itu bisa menjadikan langsung berkomentar, seakan-akan kita itu langsung berikan feedback kepada dai, kepada kreator-kreator yang membuat video-video pendek seperti itu. Jadi kita itu bisa langsung seperti kita itu langsung berinteraksi langsung pada dai tersebut begitu. Mungkin begitu dari materinya. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya itu media dakwah pop itu merupakan alat perantara untuk menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan media massa dan gaya modern seperti sekarang ini yang lebih mudah diterima oleh semua khalayak masyarakat. Dan ya fenomena dakwah juga sudah banyak dilakukan di televisi dan juga media sosial. Tentunya itu akan mempermudah dalam melaksanakan dakwah seperti itu. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukupkan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, kami akan jawab. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami jawab dari pertanyaan Anda. Mungkin saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.